Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Patologi, Prodi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya Angkatan 2021 yang akan membahas materi gastritis. Apa itu gastritis? Gastritis adalah kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan, atau pengikisan. Pada lapisan lambung, terdapat kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Lapisan lambung dilindungi oleh lendir yang tebal sehingga tidak terjadi iritasi pada lapisan tersebut. Saat lendir tersebut hilang, iritasi bisa terjadi pada lambung. C. Gejala. Gejala gastritis dapat berbeda pada setiap penderita. Bahkan kondisi ini juga dapat terjadi tanpa disertai gejala. Namun, penderita gastritis biasanya mengalami gejala berupa yang pertama, nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati. Kedua, perut kembung. Ketiga, rasa mual hingga muntah. Keempat, hilang nafsu makan. Kelima, cegukan. Keenam, perut terasa penuh setelah makan atau cepat kenyang. Ketujuh, berat badan menurun secara tiba-tiba. Kedelapan, gangguan pencernaan. Sembilan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam. Kesepuluh, muntah. Diagnosis gastritis dapat ditentukan melalui riwayat anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien. Namun dalam beberapa kasus mungkin saja memerlukan tes darah dan tes lainnya atau endoskopi, atau konsultasi dengan spesialis, biasanya gastroenterologi. Di sisi lain, pemeriksaan penunjang juga diperlukan dalam pengakan diagnosis. Pemeriksaan penunjang meliputi 1. Pemeriksaan darah, 2. Pemeriksaan pernapasan, 3. Pemeriksaan endoskopi saluran cerna atas, 4. Pemeriksaan feses, 5. Ronsen saluran cerna atas. Selanjutnya, prognosis gastritis. Prognosis gastritis sangat tergantung pada jenis gastritis dan faktor etiologinya. Pada jenis gastritis yang pertama yaitu gastritis akut, yang mana kondisi akan membaik setelah menahan diri dari beberapa faktor risiko seperti obat antiinflamasi nonsteroid, alkohol, merokok, makanan asam, dan minuman. Lalu pada jenis gastritis yang kedua yaitu gastritis autoimun. Prognosis biasanya baik untuk defisiensi vitamin B12 bila diobati dengan terapi cyanocobalamin. Namun, pada gastritis autoimun ada peningkatan risiko tumor karsinoid dan adenokarsinoma lambung. Pada jenis gastritis yang ketiga yaitu gastritis kronis yang berhubungan dengan infeksi Helicobacter pylori. Prognosisnya baik. Yang keempat, regimen terapi 3 kali lipat mungkin tidak efektif jika dibandingkan dengan regimen berbasis 4 kali lipat bismut. Terbukti sangat efektif secara komparatif. Yang kelima, pada individu dengan infeksi Helicobacter pylori terkait gastritis kronis, jika tidak diobati dapat berkembang menjadi penyakit ulcus pepticum, adenokarsinoma, dan limfoma MALT. Limfoma MALT atau yang sering disebut dengan mucosa associated lymphoid tissue lymphoma merupakan subtipe ketiga tersering dari limfoma non-Hodgkin. Limfoma MALT merupakan gejala klinis sering insidius sebagai lesi yang low grade dan cenderung terlokalisasi untuk waktu yang lama. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pengobatan. Pengobatan gastritis bergantung pada penyebab dan gejala yang ditimbulkan. Apabila gejala muncul lebih dari 7 hari dan telah diperiksa ke dokter, maka dokter akan menyarankan obat-obatan seperti 1. Antasida dapat berubah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang kerjanya menetralisir asam lambung. 2. Antibiotik seperti amoxicillin, tetrasilin bisa digunakan untuk gastritis yang disebabkan oleh bakteri H. pylori. 3. H2 blocker yang berguna untuk menurunkan produksi asam pada lambung seperti ranitidin, famotidin. 4. PPI juga berfungsi sebagai H2 blocker namun mekanisme kerja yang berbeda seperti omeprazol, pantoprazol. Selain obat-obatan, perubahan gaya hidup juga sangat berpengaruh pada pengobatan gastritis. Pencegahan berdasarkan faktor
penyebab gastritis, maka dapat diketahui cara pencegahan terjadinya gastritis adalah 1. Mengubah porsi dan jadwal makan. Mengubah porsi dapat dilakukan dengan mengurangi porsi makan dan jadwal makan jadi lebih sering. 2. Menghindari makanan berlemak, asam, atau pedas. 3. Menghindari infeksi bakteri H. Pylori dan cara rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hindari makanan mentah dan konsumsi yogurt. 4. Kurangi konsumsi minuman, alkohol dan kafein. Minuman dengan alkohol dapat merangsang produksi asam lambung lebih banyak yang bisa menyebabkan peradangan pada lambung. Berhenti merokok. Rokok mengandung berbagai bahan kimia yang bisa memperparah peradangan yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat mengakibatkan gastritis. Yang keenam, mengurangi stres. Saat stres, asam akan dihasilkan lebih banyak di dalam tubuh. Selain itu, produksi zat prostaglandin juga meningkat, yang mana akan memicu munculnya rasa mulas dan juga kram di perut. Yang ketujuh, menghindari berbaring setelah makan. Kira-kira waktunya 2-3 jam setelahnya. Yang terakhir yaitu nomor 8, menghindari konsumsi non-steroidal anti-inflammatory drugs atau obat antiinflamasi non-steroid berlebihan atau tidak sesuai dengan anjuran dokter. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Gastritis adalah suatu proses inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung dan secara histopatologi dapat dibuktikan dengan adanya infiltrasi sel-sel radang pada daerah tersebut. Gastritis bukan merupakan penyakit tunggal, tetapi terbentuk dari beberapa kondisi yang kesemuanya itu mengakibatkan peradangan pada lambung. Biasanya, peradangan tersebut merupakan akibat dari infeksi oleh bakteri yang sama dengan bakteri yang dapat mengakibatkan borok di lambung, yaitu Helicobacter pylori. Tetapi terdapat faktor lain seperti trauma fisik dan pemakaian secara terus-menerus beberapa obat penghilang sakit dapat juga menyebabkan gastritis. Walaupun banyak kondisi yang dapat menyebabkan gastritis, gejala dan tanda-tanda penyakit ini sama antara satu dengan yang lainnya. Baik, telah selesai pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk para pendengar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.